Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada di bumi Nusantara ini, saat ini Pendawa 5 berada di Ileape, tepatnya di Kampung Muhajirin, di depan gerbang Pondok Pesantren Al-Fatah Lembata, Nusa Tenggara Timur. Saya akan review dari sini. Informasi yang saya dapatkan bahwa pondok pesantren ini sedang melangsungkan pembangunannya, dan seperti apa. Konon menurut informasi juga yang saya dapatkan bahwa sini ada dua konsep penggabungan antara pondok pesantren di satu areal, dan di sisi yang lain ada wisata religinya. Seperti apa saya nanti akan bincang-bincang dengan Ustadz Rahman, pimpinan pondok dan juga owner dari wisata religi. Saya sudah buat janji untuk bincang-bincang dengan beliau pada hari ini, pada sore hari ini. Ini gerbangnya Yayasan Sufah Hizbullah Cabang Kupang, Pondok Pesantren Al-Fatah Lembata, Lembaga Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah Al-Fatah, Madrasah Sanawiyah Al-Fatah, Madrasah Awaliyah Al-Fatah. Kampung, alamat Kampung Al-Muhajirun, 2 Desa Wawala, Kecamatan Ileape, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Oke, saya akan masuk. Ya, jadi 1 minggu yang lalu saya sudah buat janji temu dengan Ustadz Rahman, pimpinan pondok pesantren dan owner dari wisata religi yang ada di sini, yang ada di Kampung Al-Muhajirun 2. Ya, ini gerbang masuknya. Oke, saya akan menuju ke dalam pondok untuk melihat seperti apa pembangunan pondoknya, apakah sudah ada masjidnya, dan asrama putra putrinya apakah sudah ada. Saya akan review. Saya akan review ke dalam seperti apa. Oke, ikutin terus video ini. Oke, saya melihat sini ada kayu pahlawan. Kayu pahlawan ini kayu yang sangat kuat, bertahan di air laut. Ini untuk rumah-rumah panggung yang ada di air laut, rumah baja khususnya, bisa bertahan sampai 3-40 tahun. Ini memang benar jauh dari kesunyian. Habitat burung-burung masih banyak di sini, saya dengar suaranya. Ini di depan sini ada pondok, apakah itu pondok guru? Nanti saya akan bincang-bincang dengan Ustadz Rahman, pimpinan pondok pesantren Al-Fatah Lembata. Suara burungnya keren banget. Wow, saya paling senang dengan suara-suara nyanyian alam seperti ini, nyanyian burung. Oke, sudah ada tangki airnya. Nanti sumber airnya dari mana? Nanti kita akan bincang-bincang langsung dengan pimpinan pondok pesantren Al-Fatah Lembata, Ustadz Abdurrahman SAG. Oke, itu bak penampung air. Ini rumah warga atau rumah guru, saya belum tahu. Nanti kan bincang-bincang. Di bawah juga ada rumah, saya lihat. Nah, itu dia sumurnya. Oke, di area ini banyak pohon bidaranya. Nanti apakah area
pondoknya dan rencana untuk wisata religinya di mana saya belum tahu. Yang pasti kita tanya langsung kepada Ustadz Abdurrahman, pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah Lembata. Oke. Wah, nampaknya beliau sudah nunggu saya, sudah depan sana. Oke, jadi inilah suasana yang ada di dalam areal Pondok Pesantren Al-Fatah. Nanti saya belum tahu asrama putra dan putrinya sebelah mana. Ini benar-benar jauh dari kesunyian, luar biasa. Ustadznya sudah menunggu saya di sana. Pohon bedaranya, ternyata banyak pohon bedara di areal Pondok Pesantren Al-Fatah ini. Oke, itu sumurnya. Oke, ini apakah rumah warga atau memang pengurus pondok, saya belum tahu. Tapi nanti untuk lengkapnya saya akan bincang-bincang dengan Ustadz pimpinan pondok pesantren untuk mendapatkan informasi secara detailnya. Ini ada pembangunan masjid. Ini boleh dibilang baru 30%. Pemirsa, ini ada kormanya. Sudah cukup besar. Pondok Pesantren Al-Fatah Lembata, Kampung Al-Muhajirun 2, Desa Wawala, Kecamatan Ileape, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Oke, ini untuk sanitasinya. Oke, ini ruang belajarnya. Saya nanti akan review ke dalam seperti apa suasana belajar mengajarnya. Oke. Keren tempatnya ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke. Selesai belajar, mereka akan berdoa, setelah itu bubar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pembangunan masjid di dalam areal pondok pesantren. Kurang lebih 30%. Saya belum tahu kendalanya di mana dan apa nama masjidnya, tapi nanti akan kita tanya langsung ke pimpinan pondoknya, Ustadz Abdurrahman SAG. Wow, bukitnya keren banget ini. Nah, suara burungnya itu. Banyak habitat burung di sini rupanya dan suaranya bagus-bagus. Oke. Ini ada mungkin rumah guru. Oke, saya akan ke gedung yang baru di sana yang belum jadi.
Nangkanya sudah berbuah. Ini penambahan lokal baru. Saya lihat ini ada 4 lokal. Saya akan review lebih dekat lagi nanti. Tapi sebelumnya saya tidak ingin melewatkan view yang keren nih. Wow, 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 wow. Batu cadas. Oke. Ini dia nih gedungnya, gedung pondoknya. Ini boleh saya bilang baru 60%. Kena plafonnya belum ada. Itu pun sudah diaci. Ruang dalamnya masih belum. Ada 4 lokal, 1, 2, 3, 4 lokal. Dan ini benar-benar keren nih pemirsa. Nah, burungnya, suara burungnya ini yang keren banget nih. Tempat yang sangat cocok untuk beradaptasi dengan alam dan juga berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta tentunya. Oke pemirsa, saat ini saya sudah berada di areal Pondok Pesantren Al-Fatah, Kampung Al-Muhajirin 2, Desa Wala, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Di hadapan saya ada beberapa santri, santriawan, santriwati, dan para santrinya. Saya ingin tahu siapa aja namanya. Coba yang paling ujung sana siapa namanya? Abdul Ghafur. Abdul Ghafur. Oke, yang ini? Habil Ibnu Adam. Habil Ibnu Adam. Ibnu Adam. Keren kali kau punya nama. Oke, yang ini? Siapa namanya? Ya? Zul? Ya? Zulkarnain, coba yang tegas ngomongnya. Zulkarnain Metaris Bama. Lihat di kamera. Zulkarnain? Natalis Bama. Natali? Bama. Oke. Ini yang santriwatinya? Coba boleh siapa namanya? Rahmawati Dasidik. Oh, Rahmawati Dasidik. Oke, yang ini yang pakai cadar? Ya? Serlinda Ayu. Herinda. Serlinda. Oh, Serlinda Ayu. Iki Rizky Nurul Sakinah. luar biasa. Aisyah Rodia. Oke. Nurjahan dan Dalil. Sekarang saya tanya, dari mana kampungnya? Dari Adonara. Adonara. Di mana Adonaranya? Wiwi. Wow, timur barat. Tengah. Tengah. Oke, ini Adonara. Adonara. Oh, ini Lanjung Tidak apa. Ile Ape. Kamu? Tidak apa. Ini Ile apa. Ile Ape. Kamu? Adonara. Adonara. Oke. Ile apa. Hah? Ujung? Ile Ape. Oke. Saya ingin bincang-bincang dulu dengan salah satu. Coba kamu yang cadar. Saya ingin tanya sama kamu. Sudah berapa lama di sini? Baru beberapa bulan. Baru beberapa bulan. Bagaimana dan apa yang dirasakan setelah belajar di Pondok Pesantren Al-Fatah Lembata? Bisa. Alhamdulillah, saya di sini kayak maksudnya setidaknya menambah ilmu. Maksudnya saya bersyukur banget bisa ada di sini karena banyak banget ilmu agama yang masuk yang dipelajari. Oke. Selain ilmu agama, bidang apa lagi? Apakah bahasa? Oh, bahasa Inggris. Bahasa Arab, matematika, IPA. Oh, gitu. Oke. What's your name? What is your name? My name is Ayu. Oke, very good. Oke. Sekarang kamu tadi siapa namanya tadi? Saya lupa. Abdul Ghafur. Oke, yang ini?
Habil ibnu Adam. Habil Ibnu Adam. Ibnu Adam. Keren banget kau punya nama itu. Oke, dari Adenara ya. Sudah berapa lama kamu di sini? 2 tahun. Wow, 2 tahun. Berarti ilmu kau sudah banyak dong? Belum juga sih. Belum juga. Bahasa Inggris sudah lancar dong? Belum, baru belajar bahasa Inggris. Oh, baru belajar bahasa Inggris. Lihat kamera sini. Bahasa Arab? Baru belajar. Baru belajar. 2 tahun harusnya sudah bisa. Mestinya udah bisa gacor. Istilah Jawa itu udah gacor bahasa Inggris atau bahasa Jawa. Ya. Iya. Bahasa Indonesia aman dong? Iya. Nah, bisa lah ya. Oke, kamu berapa tahun? 3. 3 bulan. Nah, kamu ngomong ragu-ragu kamu. Ini Gafur? Sudah dari lama. Udah lama. Berapa lama kamu? Tidak tahu dari kecil. Dari kecil sudah di sini? Iya. Wow, berarti kamu mengalahkan ini semua nih. Oke. Siapa yang sudah bisa jago bahasa Inggris di sini? Kiki. Oh, jadi belum di sini belum begitu lancar ya? Oke, kamu yang paling ujung dari mana tadi? LAP? Namanya siapa tadi? Nur Laila. Oke, Nur Laila. Hah? Nur Janani. Nur Junani. Oh, sorry. Pemirsa, saya sudah salah menyebutkan nama santriwatinya nih. Oke. Saya berharap bahwa kalian semua belajar yang baik, yang rajin, taati aturan. Berapa guru-guru di sini? Ada 7. Ada 7. Oke. Ikuti aturan di pondok, belajar yang rajin, mandiri. Ini membentuk karakter kalian nanti ke depannya ketika kembali terjun ke masyarakat. Bisa mandiri, bisa masak sendiri, nyuci sendiri. Nah, nanti kalau sudah nikah baru berdua. Oke? Baik, terima kasih atas bincang-bincang ringannya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada di bumi Nusantara ini, di Malaysia dan Singapura. Sore hari ini saya sudah berada di samping saya Al-Ustaz Al-Mukarram Abdurrahman SAG selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah Lembata Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur yang ada di Kampung Muhajirun 2 Desa Wawala Kecamatan LAP. Nah, Ustaz, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Kita janjian dari minggu kemarin, baru hari ini bisa ketemu. Tapi saya bersyukur bahwa hari ini saya bisa datang ke sini, tempat yang sangat indah. Saya tadi sudah keliling-keliling. Saya dengar banyak sekali suara burung di sini yang bagus-bagus suaranya. Saya sangat bahagia dan senang berada di sini di areal Pondok Pesantren area Pondok Pesantren Al-Fatah, Kampung Muhajirun 2. Ustadz, saya boleh tahu dari tahun berapa ide untuk membangun Pondok Pesantren Al-Fatah di sini? Ini saya cerita dari awal dulu ya. Oke. Dari awal adanya Kampung Al-Muhajirun ini. Oke, ya, boleh. Itu yang penting. Itu menjadi landasan bagaimana adanya Kampung Al-Muhajirun ini. Pertama adanya komunitas jamaah. Oke. Komunitas jamaah di sini namanya Jamaah Muslimin atau Hizbullah. Jamaah Muslimin atau Hizbullah. Oke. Nah, keberadaan jamaah ini dulu adanya di sini ini aktivitas kesehariannya itu dakwah. Dakwah, mengajak kepada manusia, mengajak kepada sesama saudara muslim untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, tentunya dalam perjalanan dakwah ini tidak mulus. Ya, pasti ada banyak ya, hambatan, rintangan, dan itu memang wajar bagi seorang dai. Itu pasti namanya menyampaikan hak itu pasti
Ya. mesti harus banyak tantangan. Ya, tantangan baik. Tantangan itu sampai kepada penzoliman bagi ikhwan-ikhwan atau teman-teman yang berdakwah secara perorangan maupun secara berjamaah. Nah, itu pernah tertantang seperti begitu, sehingga muncul ide untuk bagaimana kita mencari sebuah lahan untuk dijadikan perkampungan. Ya, dari perkampungan, dan alhamdulillah jadilah kampung ini, Kampung Al Muhajirun. Ini wakaf dari keluarga besar suku Langodai. Langodai family. Langodai family. Dari Bapak Abdul Wahid, beda Langodai. Orang tua dari Ustaz? Ya, orang tua saya. Dan ini juga diwakafkan, ini orang tua sudah meninggal, tapi diwakafkan oleh abang saya. Ya, abang saya Abdul Mansur Besing, beliau sudah almarhum. Itu sejak tahun 2023. Ya, sekitar itu. Tahun 2023 kalau saya tidak salah. Nah, setelah itu kita pindah di sini. Pertama-tama yang kita bangun di sini tuh penggalian sumur. Ya. Sumur yang ada ini. Ada itu. Sumur yang ada ini. Saya review tadi, saya ambil videonya. Sumur yang ada itu untuk di kawasan sekitar sini sampai di perkampungan di Wawala itu semuanya asin. Semuanya asin. Tapi alhamdulillah ini bisa dikonsumsi, bisa diminum. Luar biasa. Bisa diminum, dan enak kalau kita buatkan kopi, itu luar biasa. Sampai orang Jawa juga datang di sini, insyaallah mereka sangat menikmati itu kopinya. Rasanya kayak dicampur gula aren gitu. Iya, kalau diminum kopinya. Boleh nanti saya request itu kopi. Ya, insyaallah. Ini nanti kita coba mencicipi ini. Dan memang kondisi alam di sini itu untuk airnya itu semuanya asin. Alhamdulillah. Tapi ini satu keberkahan tentunya. Berkah dari Allah. Karena memang di sini kita berniat untuk membangun ya istilahnya peradaban lah di sini. Sehingga alhamdulillah Allah berikan keberkahan. Karena kita yakin bahwa Allah mengatakan seandainya penduduk suatu kaum itu beriman kepada Allah, maka Allah akan turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Amin. Itu. Sehingga itu airnya ini alhamdulillah kita bisa nikmati. Jadi satu desa Wawala itu airnya asin hanya di sini di areal Pondok Pesantren Al-Fatah itu. Untuk di desa Wawala itu ada beberapa airnya itu seperti ini. Tapi pada umumnya itu airnya asin. Sampai kemarin baru-baru di bor di tempat pemukiman baru itu yang relokasi itu itu asin juga. Padahal jauh dari sini, lebih ke darat lagi. Tapi asin juga. Nah, Ustadz, saya mau tanya, ada berapa arealnya, luasnya maksud saya? Ini diwakafkan itu 1 hektar. Diwakafkan untuk pemukiman. Untuk pemukiman 1 hektar, dan alhamdulillah kita tambah lagi 1 hektar ke atas itu untuk pembangunan pondok pesantren. Ya. Nah, Ustadz, saya mau tanya lagi, informasi yang saya dapatkan bahwa sini nanti akan ada di areal sini juga akan ada wisata religi. Coba bisa konsepnya seperti apa, bisa digabungkan antara pondok pesantren dan wisata religi seperti apa? Ini luar biasa, ini keren. Ya, karena ini kalau mau dibilang perkampungan yang unik ya. Unik. Karena meskipun hanya masih beberapa rumah yang ada di sini, tapi alhamdulillah tempat ini sudah mendapat kunjungan dari pemerintah
Instansi mana saja yang pernah berkunjung ke sini? Lembaga kenegaraan itu ada beberapa lembaga kenegaraan hadir di sini. Oh ya. Yang pertama itu dari Wakil Bupati. Oh, Wakil Kabupaten Bupati. Lembata, ya? Wakil Bupati itu masa Pak Andi Liliweri. Pak Ande Manuk. Nah, dia punya wakil Pak Andi Liliweri. Pak Andi Liliweri yang berkunjung ke sini. Kemudian pada masa periode pertama Pak Yance Sunur, Bupati Pak Yance Sunur, wakilnya Pak Victor Madawatun, itu beliau juga pernah ke sini. Pernah berkunjung ke sini. Ya. Ya, di sini. Beliau juga pernah kunjung ke sini. Nah, setelah itu kita sempat mengadakan tablik akbar. Oh, di sini. Tablik akbar. Luar biasa. Tablik akbar itu dengan melibatkan seluruh ormas Islam, ya kaum muslimin yang ada di seluruh Lembata. Wow. Dan kita hadirkan penceramah-penceramah dari Pak Kiai-Kiai dari Jawa. Oh ya? Itu kita hadirkan di sini. Alhamdulillah. Itu kalau ya saya tidak salah itu yang peserta yang hadir itu sekitar 1.000 lebih. Dalam areal sini. Ya, sini. Ini kita ada yang kita tenda. Hadir pada saat itu kita undang juga Pak Bupati. Tapi yang mewakili hadir pada saat itu asisten bupati. Asdanya. Ya, kemudian Kapolres yang mewakili waktu itu Bapak Abdul Malik. Beliau waktu itu saya tidak tahu jabatannya sebagai apa, tapi sekarang beliau jadi Kasat Lantas sekarang. Pak Malik. Kemudian dari MUI. Oh, dari MUI. Beliau Pak Haji Hidayatullah Sarabiti. Kemudian dari Kementerian Agama. Pak Haji Ishak Sulaiman. Beliau masih ada, masih sampai sekarang. Sulaiman Ratu Loli. Ya, Ishak Sulaiman Ratu Loli. Sampai sekarang beliau masih menjabat kepala Kemenak. Jadi setelah itu orang semua, karena dulu itu muncul informasi ke publik itu bahwa di sini itu terkesan apa? Ada paham baru, agama baru. Tapi sebenarnya ini orang karena memang tidak tahu, sehingga mereka mendengar informasi interpretasi yang berbeda-beda dari masyarakat. Ya, betul. Bergulir kemana-mana ya. Jadi setelah mereka datang di sini dengan ada acara sini, mereka datang. Oh ternyata, wah masya Allah. Nah, ternyata ini biasa-biasa saja. Dan saya tadi begitu di gerbang sana, saya masuk, saya lihat suasana dan nyanyian burung begitu luar biasa, begitu damai berada di sini. Iya. Nah, Ustaz tadi saya lihat juga di atas ada pembangunan pondok, ruang kelas baru itu dapat. Itu masih kendala. Saya lihat kurang lebih baru 70%. Ya 70% lah. Belum selesai. Ini butuh. Saya bisa prediksi ini kira-kira 70% nih, yang lainnya masih belum. Dan nanti kita akan review masjidnya. Saya belum tahu apa nama masjidnya. Nanti kita akan bincang-bincang di sana. Nanti Ustaz tolong jelaskan tahun berapa dibangunnya. Dan untuk rencana ini Ustaz, wisata religinya ada di sebelah mana? Itu dalam program jangka panjang. Jangka panjang. Seperti apa bisa dijelaskan biar kita juga tahu. Kalau kita berada di posisi di atas bukit ini, itu, ini kita istilahkan Bukit Al-Muhajirun. Bukit Al-Muhajirun. Itu kalau kita di atas, itu view-nya bagus. Ke timur itu kita lihat gunung Ilotolok. Kemudian ke utara itu laut yang kelihatan biru, enak ya, pemandangannya indah sekali. Oke, boleh nanti kita review ke atas. Setelah dari masjid kita akan review ke ruang baru dan kita ke bukit untuk langsung bincang-bincang di atas. Ya betul. Jadi saya terinspirasi karena ketika kita berada di atas bukit itu begitu indah view-nya itu, gunung dengan laut. Saya terinspirasi, oh ini bagus ini kalau kita mencoba untuk membuat sebuah planning untuk kedepannya. Ini kita insya Allah kalau ada yang bisa bekerja sama dengan kita, itu kita bisa, kita bisa membuat
menata bukit itu menjadi bukit yang indah yang bisa dinikmati banyak orang. Oke. Karena keindahannya itu. Nah, saya begitu terkagum ketika ke belakang tadi saya ambil video, itu luar biasa, bukit ini bagus betul. Nah, seperti apa wisata dia yang Ustadz maksudkan? Coba Ya, konsepnya bagaimana? Maksud saya ya hari ini kan belum ada di Lembata ini, kayaknya belum ada ya wisata religi. Belum Ya. belum ada. Saya mau ciptakan itu di sini menjadi tempat wisata religi. Nah, wisata perkampungan Islam begitu. Nah, sehingga mungkin ya kalau kita ada rezeki kan kita bisa bangun semacam homestay. Oke. Sehingga ketika para pengunjung atau para wisatawan kalau mau ingin ke sini, ya di sini stay-nya home. Ya ada rumah tinggal di sini. Okay. Sehingga nanti di Lembata ini kan banyak sekali destinasi pariwisata ini, banyak sekali. Ya di tidak jauh dari sini juga ada destinasi wisata di pantai itu. Lako. Ada Pantai Lako namanya. Itu miliknya itu Ferdinandus Koda. Ya. Saya sudah pernah berkunjung ke sana dan saya sudah wawancara langsung dengan ownernya. Tapi kelihatannya belum tertata karena memang itu mungkin faktor Kemarin kena seroja dia bilang. Iya. Karena itu juga mungkin faktor ya ini juga ya finansial ini juga. Tapi indah lah, bagus pantainya. Kalau itu bisa ditata dengan bagus, itu indah menjadi tempat jadi wisata. Bukit di atas itu saya melihat seakan-akan berada di Bukit Jabal Rahman. Oh, Jabal Rahman. Jadi saya udah buatkan master plan-nya. Okay. Di situ kan pernah saya kasih lihat ya. Master plan itu. Okay. Pintu masuknya di situ ya mungkin ada kita siapkan di situ. Pertama pintu masuknya itu kan ini pintu masuk dua nih, satu dari atas karena dari jalan utama itu ada akses jalan menuju ke sini ada ya. Sehingga di dalam master plan itu ada pintu masuk itu satu dari atas, satu masuk dari sini. Jadi rencananya kalau memang betul-betul kita wujudkan itu berarti ini pintu masuknya, kemudian pintu keluarnya di atas, tembus sampai di jalan utama. Ya. Keren. Jadi pertamanya itu yang kita rancang itu kita misalkan di sini itu kita tanam. Ini kita sudah tanam sekitar 70 pohon kurma di sini. 70 pohon. Di kompleks di areal sini. Perbatasan tanah wakaf ini kita sudah tanam sekitar 70. Dan semuanya tadi saya lihat dari view tadi depan. Ya, itu ada yang sekolah cuma ya ada beberapa pohon yang mati. Itu subur-subur saya lihat itu. Sudah berapa tahun itu? Kalau yang ini ya sudah lama nih. Saya tahu berapa tahun. Sejak di kampung ini. Jadi pintu masuknya, kemudian masuk di situ ada tempat semacam ya ada semacam binatang-binatang langka di situ, namanya seperti rusa ataukah binatang ternak di situ, sehingga orang bisa melihat, penonton bisa makan semua di situ. Habis ke atas itu sepanjang kiri kanan itu kan jalannya di tengah. Jadi kiri kanan itu homestay-nya. Panjang itu, kemudian ke atasnya itu kita bangun lopo-lopo semuanya. Lopo atau lopo itu kalau di Jawa namanya. Di Jawanya namanya saung. Saung ya, saung. Iya. Kita ataukah gazebo. Ya, jadi gazebo yang namanya saung atau gazebo itu di sini dibilang lopo. Namanya lopo. Seperti itu. Jadi biar nggak bertanya lagi lopo itu apa? Lopo itu apa? Ya. Terus di situ ada juga dalam master plan itu ada miniatur masjid dunia. Miniatur masjid dunia. Jadi masjid Istiqlal, masjid Al-Aqsa, masjid apa semua itu ada di situ. Nah itu kita panggil orang-orang yang punya keahlian juga. Jadi yang membuat masjid miniatur, masjid kecil itu di situ. Jadi di kawasan itu. Jadi orang berkunjung di situ ya tidak perlu ke
Masjid Aqsa lagi. Mereka ya Oh, ini di sini. miniatur. Masjidnya Oke, begitu. keren. Karena memang mendukung sekali namanya lokasinya kurang lebih 2 hektar pemirsa. Jadi bukitnya juga sangat bagus, saya sangat terkagum-kagum ketika sampai di sini. Kalau ditambah di sebelah lagi 3 hektar. 3 hektar. Oke. Oke, Ustadz, jadi kita langsung ke masjidnya. Iya. Ustadz bisa. Ya, oke Ustadz, saya ingin tahu masjid ini namanya apa dan dari tahun berapa dibangun. Saya lihat ini masih jauh sekali, kurang lebih baru 10% ini. Ya. Ini kendalanya di mana dan tahun berapa dibangun. Sekarang kan 2023 nih, bulan 10 sudah ini. Ya, ini awalnya sekitar tahun 2003. 2003 ya? Ya, sekitar tahun 2003. Kita, awal tahun? Ya. 2003. 2003. Oh, 2003. Wow, udah lama sekali ya? Lama sekali. Itu kita fondasi. Fondasi 2003. Setelah fondasi sempat tidak lanjut. Mandek lama karena ini faktor keuangan. Sehingga setelah itu masih masa pemimpinan amirannya Ustadz Yusuf. Ustadz Yusuf. Nah, itu kita fondasi. Oke. Setelah itu masa almarhum Abang Mansur, dia yang mewakafkan tanah ini. Oke. Nah, itu yang kita mulai melanjutkan di situ. Melanjutkan di situ, alhamdulillah kita buat proposal. Ada bantuan dari kawan-kawan dari Jawa, dari donatur-donatur lokal yang ada di sini, sehingga kita mulai bergerak untuk di atas fondasi kita mulai membuat banslov. Oke. Setelah itu berjalan terus. Jalan juga ya kalau dana sudah tidak mencukupi lagi kita stopkan dulu. Oke, breakdown dulu. Kita lanjutkan lagi. Oke. Alhamdulillah sampai pengecoran tiang. Kemudian sampai pengecoran banslov di atas. Di atasnya. Habis itu berhenti lagi. Kita break dulu. Iya. Disesuaikan dengan anggarannya, Ustadz ya. Anggarannya ya sudah. Oke, pemirsa, yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura yang ingin berdonasi untuk masjid, pembangunan masjid yang dari tahun 2003 hingga hari ini 2023 masih baru berjalan kurang lebih 10%. Apa yang bisa disampaikan, Ustadz? Ya, ini saya ceritakan lanjut dulu ya. Setelah naik sampai di Banslov, setelah itu kan sempat tidak berjalan lagi. Berhenti. Alhamdulillah tahun 2022, tahun 2022 kemarin, itu kunjungan dari Kejaksaan Lembata, Kabupaten Lembata, dalam rangka hari ulang tahun Adiaksa. Mereka memilih tempat ini kegiatan bakti sosialnya. Baksosnya di Pondok Pesantren Al-Fatah Lembata. Oke. Alhamdulillah setelah mereka di sini, mereka lihat ini bangunan ini masih belum selesai. Iya. Akhirnya ini istrinya Pak Kepala Kejaksaan ini. Beliau ini sepupu satu kali dengan Mbak Prilly Latukonsina. Oh, gitu ya, Prilly Latukonsina. Oke. Sehingga waktu selesai hari raya mereka bincang-bincang keluarga. Mbak Prilly bilang kalau ada masjid atau sekolah yang bisa kita bantu ya kita bisa bantu. Beliau teringat kunjungan beliau ke sini. Kunjungan ke sini. Sehingga dia bilang sudah di tempat suami saja. Tempat suami saya bertugas di Lembata. Alhamdulillah. Akhirnya datang beliau bersama suaminya, Pak Kepala Kejaksaan, Pak Azrizal. Saya berbicara langsung dengan ibunya Mbak Prilly Latukonsina. Berbicara langsung, kita video call, berbicara langsung. Sehingga alhamdulillah beliau siap untuk bisa membantu untuk membangun, melanjutkan. Alhamdulillah.
ini kita tidak rancang ya. Allah lah menggerakkan hati. Menggerakkan hati. Ikhlas. Ya, alhamdulillah. Sehingga Sekarang sampai sudah seperti itu. Seperti ini. Oke. Insya Allah beliau berjanji untuk ya membangun sedikit demi sedikit. Sedikit lagi. Mungkin sampai di lantai kasarnya. Oke. Selanjutnya itu insya Allah. Oke. Jadi pemirsa dimanapun berada yang ingin berdonasi, saya nanti akan letakkan di kolom deskripsi nomor WhatsApp-nya Ustadz Abdurrahman. Ada 2 nomor yang bisa saya letakkan nanti, jadi bisa langsung menghubungi Ustadz Abdurrahman SAG selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah Lembata, Nusa Tenggara Timur, Kampung Al-Muhajirin 2, Desa Walah, Kecamatan Ile Ape. Oke, Ustadz, kita review ke sekolahnya dulu. Oke. Nah, selain dari Kejaksaan dan Periliatan Sina, dari mana lagi dapatkan donasinya? Alhamdulillah ada donatur dari Yayasan Alfa Senturi. Alfa Senturi, oke. Bapak almarhum Soni Sugema. Kemudian Ibu Karti bersama suaminya Pak Arif Maulana di Telkomsel Bali. Oke. Ya, itu juga kemudian di Polres Halmahera Utara. Kebetulan Kebetulan ada saudara saya di sana, yang kasat reskrimnya di sana. Beliau bersama anggotanya alhamdulillah memberikan donasi kepada kita atap. Oke. Saya alhamdulillah mengucapkan terima kasih, jazakallah khair kepada semua para donatur yang sudah memberikan donasinya untuk pembangunan masjid ini. Apa nama masjidnya? Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa, pemirsa. Taqwa yang ada di ada sebagian donatur juga memberikan donasinya untuk pembangunan ruang belajar santri yang ada di atas yang belum selesai. Oke, nanti kita review ke atas. 75%. Oke, Ustaz, saya dengar bahwa ada juga YouTuber yang pernah datang ke sini. Oh iya, ada YouTuber waktu itu beliau datang, namanya Jarwo Songa. Jarwo Songa, oke. Beliau datang waktu terjadi erupsi. Erupsi, oke. Gunung Ile Lotolok, oke. Alhamdulillah beliau datang dan beliau juga sempat mewawancarai kita juga. Oke. Nah pemirsa, ini di sana itu ada kelihatan Gunung Ile Lotolok. Gunung yang kemarin erupsi. Nah lokasi di sini jauh ya dari jangkauan. Dan ada ya, artinya dampaknya kita di sini dapat debu. Debu, oke. Tapi alhamdulillah sini aman sehingga relokasi juga ada di dekat perbatasan sana ya. Oke. Itu kita juga memberikan hibah sekitar 8 hektar. 8 hektar ya. 8 hektar untuk pembangunan relokasi. Oke. Ustadz, kita ke ruang yang baru di atas. Iya. Silakan duluan, dan saya akan ikut. Oke, pemirsa, kita menuju ke gedung baru untuk santri. Kalau yang ini masjid lama. Ini masjid lama ya. Masjid lama yang sekarang sedang digunakan untuk belajar sementara. Oke. Iya. Jadi di samping pakai untuk sholat, itu di samping juga untuk belajar. Iya. Setelah selesai itu, ini dijadikan kantor. Kantor, oke. Oke, pemirsa, ini bukit yang bakal mudah-mudahan kita doakan bersama supaya bisa dibangun juga di sini wisata religi. Ini keren banget di sini. Ini bukitnya. Nah, saya ingin bincang lagi dengan Ustadz supaya lebih dalam lagi berkaitan dengan pembangunan penambahan ruang kelas. Ini kurang lebih 70% nih, Ustadz. Ya. Kendalanya di mana lagi nih? Ini awal mulanya kandang ayam ini. Oh begitu. Kandang ayam. Iya. Ayam. Yang saya bangun untuk
ayam petelur. Oh. Tapi Oke. dalam perjalanannya tidak saya lanjutkan, sehingga saya hibahkan untuk pembangunan ruang. Bangunan ruang mudah-mudahan. Nah, ini Ada 4 lokal ya? ada 4 lokal. 4 ruang. 4 ruang. Oke. 4 ruang dalam. Ini alhamdulillah bantuan dari donatur-donatur yang ada di sini. Di sini Donatur lokal. lokal. Oke. Dan donatur-donatur luar, teman-teman yang ada di Jawa. Jawa. Oke. Ya. Ini saya lihat batu cadas ini apakah nggak kesulitan ketika membangun ini? Ketika penggalian pondasinya. Ini insya Allah kalau ada dana, Aha. kita mau bikin dia seindah mungkin. Sehingga di sini ini menjadi tempat santai para santri untuk bisa belajar. Diskusi atau apa? Oke. Di sini kan ada program tahfiz dan kitab kuning. Kitab kuning. Ya, jadi rencananya dibikinkan semacam talut keliling begini, kemudian kita bikin kayak gazebo begitu. Gazebo. Oke. Sehingga mereka bisa nyantai, duduk-duduk nyantai. Tadi saya sudah wawancara dengan para santrinya, ada yang dari Adonara. Nah sekarang jumlahnya berapa Ustaz semuanya, laki-laki dan perempuannya? Semuanya itu karena ini pondok pesantren yang baru dirintis. Di launching itu ketika ada kegiatan tablik akbar di sini. Di tahun 2018. 2018. Launching. Dalam perjalanan beberapa tahun kita persiapan. Kemudian tahun 2021 baru mulai penerimaan santri baru. Oke, selain belajar itu santrinya itu baru sedikit. Sedikit ya. Ada sekitar 20 orang. Oke, 20 orang santri. Dengan tenaga pengajarnya ada 8 orang. 8 orang. Tapi walaupun baru berdiri, tadi dari luar pulau, artinya dari pulau lain pun sudah ke sini, Pulau Adonara. Tadi saya sempat wawancara dengan muridnya. Jadi ini tenaga-tenaga pengajarnya ada yang kita datangkan dari luar. Oh begitu ya. Ada dari alumni Pondok Pesantren Al-Fatah Lampung, ada dari Al-Fatah Maranggen, ada dari Al-Fatah Wonogiri. Wow, keren. Dan yang lainnya sarjana-sarjana tempatan di sini. Lokal di sini. Oke. Iya. Saya mau bertanya tentang gajinya, tapi nanti itu secara pribadi aja lah. Oh iya. Kalau itu kayaknya kalau mau dibilang gaji ya tidak pantas lah. Mungkin itu belum layak lah ya. Belum layak. Mungkin ya sebagai untuk beli sabun. Pulsa. Iya. Jadi alhamdulillah mereka juga begitu bersemangat dan memang saya bilang namanya merintis ya merintih. Iya betul. Jadi kita merintih dulu lah. Insyaallah ke depannya. Kalau kita referensinya kepada Rasulullah Muhammad ketika dia hadir pertama kan banyak penolakan dan lain sebagainya, tetapi hari ini nama beliau dikenang di seluruh dunia. Nah, itulah dan prosesnya. Itu kita rasakan saat ini. Ketika awal mulanya kita membuat kampung baru. Banyak sekali tantangan. Hanya berbagai macam fitnahan apa semua tentang paham baru dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka kesini, ternyata mereka ternyata apa yang diceritakan orang itu tidak seperti yang ya. Alhamdulillah sekarang ini sudah mulai semuanya serba terbuka dan kita menerima siapa saja datang, silakan. Oke. Di sini itu pernah kunjungan pejabat-pejabat tinggi negara itu, yang seperti tadi kejaksaan, Polres, Kapolres ya. Ibu Kapolres bersama anggotanya itu sampai 2 kali ke sini. Oh begitu. Kemarin. Bahkan ulang tahun lalu lintas juga mereka ini. Oh iya. Dan dari Kementerian Agama, Kepala Lembata dan Kepala Bidang Pendidikan Islam dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT. Juga beliau hari ini kita makan bersama di sini. Waktu beliau kegiatan
majelis taklim di Desa Wawala, Desa Sembilan. Beliau memilih makan siangnya di sini. Oke, mantap, Iya. mantap. Ya Ustadz, semoga apa yang sudah direncanakan, walaupun hari ini masih terkendala, tapi paling tidak sudah mulai terlihat. Insyaallah. Masjidnya walaupun baru 10% dan gedungnya ini 70%, tapi ini sudah ada progresnya. Dan saya berharap bahwa kedepannya jauh lebih cepat lagi pembangunannya, sehingga anak dari luar kota yang ingin belajar di sini selain agama, apa lagi di luar agama yang mereka pelajari di sini, Iya. menjadi satu yang punya nilai plus. Iya. Kalau ini saya merencanakan santri ini kita berdayakan. Kemarin kita sudah untuk santri muslimatnya kita sudah berdayakan membuat usaha kecil menengah. snack apa namanya keripik. Oke. Nah, kemudian yang musliminnya ini laki-lakinya ini putra santri putra ini saya mau merencanakan untuk pengadaan hewan ternak. Karena ini ladangnya luas ini. Betul. Ini luas ini besar, luas banget nih. 3 hektar totalnya nih pemirsa. Oke. Ya, insya Allah kedepannya kita programkan seperti begitu. Program terus pendidikannya bahasa Arab dan Inggrisnya bagaimana, Ustadz? Oh, bahasa Arab di sini juga ada bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris. Nah, itu kita perlu pelajari, anak santri perlu belajar itu, dan guru-gurunya juga. Kalau untuk guru bahasa Inggris itu beliau pernah belajar di kampung Inggris Kediri. Nah, beliau menerapkan konsepnya di sini. Ya, beliau belajar di kampung Inggris Kediri, beliau terapkan di sini. Alhamdulillah, perkembangan santri-santrinya alhamdulillah sudah mulai bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Baik, terima kasih Ustadz atas bincang-bincang santainya, dan saya serius berharap bahwa kedepannya ada banyak donatur yang ingin mendonasikan dananya untuk pembangunan, baik pembangunan pondoknya, penambahan ruang baru maupun pembangunan masjidnya. Insyaallah. Oke, terima kasih Ustadz. Ya. Salam sehat selalu dan sukses untuk Pondok Pesantren Al-Fatah Lembata. Amin. Oke, tadi sudah bincang-bincang Ustadz, kita keliling ke pondok, di masjid, gedung baru, ya, penambahan lokal baru. Saatnya kita menikmati teh manis di sore hari dengan singkong. Dengan singkong. Oke. Singkongnya dicampur dengan kacang hijau dan kelapa. Oke. Terima kasih. Salam bahagia, salam sehat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Start. Oke.